Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, para pemirsa di Jejak Misteri Pulau Borneo @2483. Baik, guys, pagi ini kita akan mengutip kembali, kita akan mengingatkan kembali peristiwa seram ya, peristiwa berdarah tentang pernah kejadian perang suku antara Madura dengan PS Dayak ya. Jadi di Kalimantan. Nah, jadi ini menjadi sebuah sebetulnya kejadiannya memang bentrok dua suku ya. Jadi akan tetapi yang ada yang unik di sini, di tengah-tengah kejadian pertempuran itu ada yang unik gitu ya. Itu yang sebetulnya menjadi sub tema bahasan kita. Selain kemudian nanti Bang Heri akan disclaimer dulu. Jadi disclaimernya bahwa kita tidak pernah menjelekkan satu suku sama lain pun ya, baik suku Dayak maupun suku Madura ya. Jadi kita tidak ada yang sebetulnya yang lebih baik, semuanya sama-sama aja, dimana kemudian harus sama-sama menjunjung tinggi yang namanya rasa toleransi ya. Toleransi tinggi itu harus betul-betul dikedepankan ya, peribahasanya di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung ya, sehingga kemudian muncul rasa saling menghormati ya, muncul rasa saling mengasihi ya sesama, karena memang untuk hidup damai itu memang sangat dibutuhkan dan sangat luar biasa. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang peristiwa kelam perang suku antara Dayak dengan Madura ya. Jadi di Kalimantan ini pernah terjadi dua kejadian besar ya, dua kejadian hebat gitu ya. Nah, yang pertama itu kejadian di daerah Sambas ya. Pertama kejadian daerah Sambas di tahun 1999 ya. Sebetulnya itu terjadi perang suku, tiga suku ya. Suku Melayu, Madura, Dayak ya. Jadi ada tiga di situ. Nanti kita bahas ulik-ulik sedikit ya. Kemudian di Sampit, Kalimantan Tengah itu terjadi perang dua suku antara Dayak dengan Madura ya. Nah, oke, jadi guys, jadi pada kejadian tersebut memang ironi ya. Ironinya kejadian tersebut memang di sini negara tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu ya. Nah, perang meletus ya, emosi memuncak ya. Jadi aparatur negara tidak ada gunanya, tidak ada yang, sehingga kemudian terjadi banyak sekali korban ya. Jadi terjadi anak-anak, kemudian wanita ya, kaum laki-laki ya habis. Nah, ini sebetulnya banyak hal yang bisa kita pelajari dari kejadian perang suku tersebut ya, dimana kemudian yang pertama harus mengedepankan itu tadi, rasa saling menghormati ya, rasa saling menghargai, menyayangin ya, bahwa memang kita sama-sama satu suku yang hidup di satu pulau ini gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua memang harus ada komunikasi yang baik ya, komunikasi yang sebetulnya harus dijalin gitu ya, antar tokoh yang berpengaruh, mungkin yang antar tokoh yang terlibat ya. Nah, kemudian negara dalam hal ini memfasilitasi semuanya ya. Akan tetapi ya pada saat itu hal ini tidak terjadi ya. Sekalipun terjadi jalan tapi tidak maksimal, tidak membuahkan hasil yang diinginkan gitu ya, sehingga perangnya meletus. Oke guys, jadi pada masa-masa tersebut Bang Heri merasakan sekali ya, bagaimana kemudian di Kalimantan itu anyir darah itu sangat terasa ya. Walaupun sebetulnya waktu itu kita jauh dari tempatnya, tapi anyir darah itu terasa. Kemudian waktu itu kita pernah lihat belalang itu guys. Belalang itu satu rombongan itu. Pokoknya musim belalang itu pada saat musim-musim perang suku itu, belalang itu banyak sekali ya. Waktu dia nempel ke
pohon kelapa ke pucuk kelapa itu, ketika dia sudah terbang pucuk kelapa itu udah tinggal tulang. Jadi daunnya dimakan sama belalang itu ya. Kemudian ketika di jalan kita tabrak ini belalang, darahnya itu anjir gitu. Pak Heri heran ya, jadi darahnya belalang ini anjir kayak darah manusia gitu. Kan kalau dia hinggap rame-rame terbang kan senangnya hinggap di jalan raya itu gitu. Nah, jalan tanah itu, jalan bebatuan itu. Jadi kita lewat, kita tabrak, ya badannya pecah-pecah gitu. Ya itulah darah bau anjir darah manusia gitu ya. Nah, walau alam bisawab ya. Jadi entah apakah belalang ini juga ikut makan nih daripada darah-darah manusia korban waktu itu atau gimana, kita nggak tahu juga ya. Kemudian yang paling misteri lagi adalah masalah Mandau ya. Nah, Mandau ini ceritanya yang kejadian di Sampit itu, Mandaunya bisa mandau terbang ya. Nah, jadi Mandau ini sebuah senjata khas dari suku Dayak ya. Jadi senjata Mandau ini bukan seperti senjata kebanyakan ya, parang-parang itu bukan parang biasa gitu ya, bukan senjata biasa. Sebetulnya Mandau itu ketika dia dipakai itu untuk perang, untuk menghabisi lawan, atau untuk mengayau. Nah, nanti kita akan bahas mengayau itu apa, kemudian Mandau itu sebetulnya fungsinya untuk apa. Tapi pada kesempatan ini Bang Heri akan ulik secara singkat ya Mandau. Mandau terbang itu memang ada nyata ya. Pada saat kejadian itu Mandau terbang itu memang ada. Nah, jadi singkat cerita, pada saat itu evakuasi satu kompi ya, evakuasi pengungsi ini mau dibawa ke tempat yang aman oleh mobil tentara waktu itu ya, di Sampit ini kejadiannya. Nah, naikkanlah ini suku-suku yang diungsikan ini ya dari maksud hati itu dijauhkan dari kompleks supaya kemudian selamat gitu ya, mau dibawa ke, kalau nggak salah itu ke kapal apa ya, didekatkan ke area pelabuhan supaya kemudian itu dapat apa, diamankan sementara, evakuasi lah intinya dari dalam sana itu, dari Sampitnya. Nah, jadi naiklah satu truk ini, jadi dibawa sekalinya ya, singkat cerita sampai ke tempat itu memang sudah tidak ada kepalanya ini para penumpang yang dibawa ini. Mengerikan sekali ya guys. Jadi waktu itu dibawa secara utuh satu truk, ada yang sopirin, tentara ini yang bawa. Setelah sampai ke tempat ternyata sudah tidak ada kepalanya, sudah pada tumbang di dalam truk itu. Entah apa yang terjadi pada saat itu ya, tapi menurut saksi mata cerita itu bahwa disitulah terjadi ada Mandau terbang ya. Nah, Mandau itu jalan sendiri, menghabisi, membabat kepala daripada penumpang-penumpang itu yang diungsikan pada saat itu ya. Nah, jadi demikian guys ceritanya, betapa luar biasanya, betapa misterinya ini alam Kalimantan ya. Kalimantan ini menyimpan banyak sejuta cerita ya, menyimpan sejuta misteri ya. Nah, kembali ke masalah Mandau tadi. Mandau ini adalah senjata khas suku Dayak ya. Jadi Mandau ini tidak sembarangan. Yang pertama, yang membuat Mandau itu adalah asli orang Dayak ya. Yang kedua, pemilik Mandau itu memang asli suku Dayak dan minimal ada keturunannya ya. Nah, kemudian ada silsilahnya lah. Kemudian si Mandau ini kalau tidak dipakai untuk berperang atau untuk sesuatu hajat hal itu tidak boleh sebetulnya. Tidak dipertantang petenteng dipakai buat nebang pohon, nebang apa begitu. Itu tidak. Senjata Mandau ini betul-betul dihayati, dihargai ya, sebagai satu tradisi leluhur gitu. Jadi sebagai leluhurnya orang Dayak gitu, sebetulnya rohnya itu ada rohnya gitu yang dipercaya. Memang Mandau itu adalah Mandau itu besi biasa ya,
senjata biasa kan, tetapi mandau itu bisa dihidupkan. Nah, mandau itu bisa dihidupkan ketika nanti di ritual, dihidupkan, dipanggil roh leluhur ya. Mandau itu bisa terbang, bisa jalan sendiri ya. Nah, dan itu butuh darah, harus ada darah supaya kemudian mandau ini bisa terangkat, bisa kemudian jalan ya. Nah, coba guys, logikanya itu tidak masuk akal. Ini parang terbang sendiri, ini mandau ini terbang sendiri, yang menerbangkan bukan manusia ya. Coba, nah itu sebetulnya sisi misteri alat yang namanya mandau ya. Jadi mandau itu bukan, kalau menurut saya ya, itu bukan sembarang senjata. Kalau mandau itu yang pertama, yang megangnya memang harus minimal ada silsilah keturunan suku Dayaknya ya. Dua, memang barang ini penuh dengan misteri ya, dan barang ini bisa dihidupkan. Kalau ada darah ya, itu harus syaratnya ya, bukan darah ayam, darah manusia. Nah, kemudian mandau ini akan hidup dan mempunyai jiwa, mempunyai ruh. Makanya mandau itu tidak boleh sembarangan dipakai ya. Jadi mandau itu tidak boleh sembarang digunakan, misalkan untuk nebang pohon kelapa, kalau nebang apa, bukan untuk itu mandau. Mandau itu senjata khusus, senjata perang ya, pusaka ya, yang memang pada saatnya saja dikeluarin. Nah, oleh orang-orang tua kita di dalam sana, orang-orang tua kita orang Dayak itu, mereka tebang kayu, tebang segala macam, cari kayu bakar, beladang, itu bukan pakai mandaunya ya, pakai parang biasa. Tapi mandau itu beda dengan parang biasa yang mereka gunakan. Nah, itulah cara mereka memelihara pusaka ini gitu ya, melestarikan pusaka ini, adat ini ya. Nah, pada saat mau ritual, pada saat mau ada acara apa, itu baru mandau-mandau itu keluar ya dari sarangnya gitu ya. Baru mandau-mandau itu pun diritualin dulu tuh, dikhususkan dulu gitu. Nah, pakai acara khusus ya, untuk mengambil dari tempatnya itu juga tidak sembarang gitu. Nah, untuk sampai dia keluar dari sarungnya itu, ketika mandau itu keluar dari sarungnya ya, ketika perang atau mengayau, itu harus dapat kepala. Nah ya, mandau ini. Dan kemudian ciri-ciri mandau itu juga menggambarkan sesuatu yang telah dia lakukan gitu. Ikatannya ya, dari kemudian ukirannya, dari lubang-lubangnya di kepala ujungnya. Nah, itu menandakan, menggambarkan sudah berapa kepala, sudah tingkat berapa, ikatan juga ya. Itu banyak ya yang menjadi sisi-sisi daripada mandau itu tadi. Nah, kemudian kita kembali ke cerita awal ini ya, bahwa ketika terjadi perang suku antara Dayak vs Madura ya, itu sangat menyedihkan sekali ya. Mandau terbang sendiri, ibu-ibu terbunuh ya, anak-anak juga terbunuh ya. Nah, ada yang menyaksikan tuh memang barang itu terbang sendiri, cepat kilat. Dan kemudian uniknya lagi, suku Dayak itu mereka mempunyai penciuman yang sangat tajam ya. Bayangkan 300 meter itu mereka tahu suku apa itu, mereka tahu ya. Dari jarak 300 meter itu mereka tahu. Nah, maka kemudian, dan itu benar dan tidak bisa mengelak. Madura tidak bisa mengelak bahwa mereka bukan Madura gitu. Mereka tahu bahwa itu suku Madura gitu. Jadi dari aroma penciuman itu sangat dikhususkan, dikaskan. Jadi mereka tahu, tidak bisa sembunyi gitu ya. Jarak 300 meter mereka udah tahu di situ ada suku tertentu yang mereka cari gitu. Nah, situlah guys letak saktinya orang-orang Dayak ini ya. Jadi saktinya penduduk asli Kalimantan ini, yaitu nenek
moyang kita, suku Dayak ya. Jadi daripada itu perlunya hidup saling toleransi ya, saling menghargai ya. Walaupun kita itu punya tradisi yang di kampung kita mungkin ya, dikit-dikit kita kalau tradisinya Madura itu kan carok ya. Nah, jadi mungkin ketika di Kalimantan bisa menyesuaikan ya. Nah, jadi supaya kemudian tidak miss ya, tidak terjadi salah paham. Nah, dikit-dikit kita tarik senjata tajam, kita mau carok orang atau apa gitu, sebaliknya begitu ya. Sehingga kemudian sangat dibutuhkan sekali yang namanya batas-batas toleransi ini ya. Dan toleransi ini sangat penting sekali. Jangan sampai kita lupakan. Kenapa? Dari awal bahwa bangsa ini berdiri itu kan dari berbagai macam suku ya, berbagai macam agama yang kemudian hidup di tengah-tengah kita gitu ya. Jadi berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam adat, kepercayaan ya, ritual segala macam itu kan bentuk-bentuk khas orang-orang Nusantara dari zaman nenek moyang kita gitu ya. Nah, kemudian disinilah letak kita harus menghargai itu. Jadi jangan kita serakah rakus karena ekonomi ya, kita serakah rakus karena masalah uang gitu ya, sehingga kemudian kita melupakan batas-batas itu ya. Kita melupakan batas-batas toleransi, kita melanggar itu semua gitu. Gara-gara misalkan kita ingin kaya di sini, kita ingin berkuasa. Nah, ini yang prinsip keliru sehingga kemudian meledaklah perang suku ini tadi di kedua suku ini tadi ya. Seperti itu guys. Jadi sangat disayangkan sekali bahwa terjadi perang suku ini ya akibat sebetulnya ya keserakahan yang melanggar batas-batas daripada toleransi, batas-batas daripada kebersamaan ya. Tidak ada lagi sahabat dekat, tetangga dekat ya. Coba meletusnya perang itu tidak ada lagi sahabat dekat, tetangga dekat. Semua ketika bicara suku dipandang musuh. Nah, jadi hal-hal yang demikian ini yang kita harus hindari, kita harus buang, harus jauhi ya. Nah, ketika sudah meledak terjadi perang seperti ini ya, maka susah untuk kembali, maka susah untuk menyembuhkannya, untuk memulihkan rasa ketidakpercayaan dari suku satu ke suku lainnya itu susah ketika sudah terjadi perang suku ya. Nah, maka dari itu ayo sama-sama kita jaga batas-batas toleransi kita ya, batas-batas kebersamaan kita ya. Jangan kita menjarah yang memang bukan haknya kita ya, yang jangan kita menguasai sesuatu yang memang bukan seharusnya gitu ya. Dimana prinsipnya kita merantau, dimana kita berpijak, di situ bumi langit kita junjung ya. Dimana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Artinya apa? Ketika kita merantau di tempat orang, kita harus menghargai tradisi-tradisi dan adat-adat ya. Nah, kemudian saling menjaga itu tadi sangat penting ya. Nah, baik secara budaya segala macam, bahkan termasuk ini masalah ekonomi ini. Ekonomi inilah yang kemudian buntut yang sebenarnya. Hasrat ingin menguasai, hasrat ingin di situ akhirnya terjadi kecemburuan sosial ya, kecemburuan sosial yang memancing seluruhnya ya, yang memancing semuanya, yang memantik semuanya. Disitulah guys, akhirnya terjadilah perang antara dua suku ini ya. Nah, jadi dari awal tadi Bang Heri sudah mengasihkan batas-batas pemaham disclaimer tadi bahwa kita tidak memandang satu suku ini yang paling benar, satu suku ini yang paling benar, tidak. Tapi kita menarik benang merahnya, kita menarik kesimpulannya bahwa dari perang suku itu tidak ada yang didapat. Ya, yang didapat hanya korban-korbannya. Nah, siapa yang diuntungkan? Tidak ada.
siapa yang dirugikan? Kedua belah pihak, ya. Bahkan di sisi lain ya, suku Dayak juga banyak juga yang korban, sama juga, ya. Ada juga yang menjadi korban keluarga mereka, ya. Rumah dibakar, dibunuh, ya. Nah, apalagi dari Madura, ya, lebih banyak lagi gitu. Jadi belajar kita dari kejadian-kejadian itu supaya kemudian kita dapat menjaga batas-batas toleransi tadi, ya. Jangan karena ekonomi kita jadi serakah, ya. Kita hasrat ingin menguasai, akulah. Nah, kalau sudah bicara akulah ini bibit-bibit yang kemudian akan terjadi pertikaian. Apalagi ya prinsipnya tadi dari awal ada konten Bang Heri menyebutkan bahwa suku Dayak itu jangan dimulai, ya. Suku asli Kalimantan ini, orang Kalimantan asli itu tidak suka memulai. Jangan dipancing, ya. Jangan dibangkitkan amarah mereka. Ketika mereka amarah sudah bangkit bangun, itu harus ada jadi tumbalnya, harus ada yang jadi korbannya gitu. Ya sama ketika Mandau itu, nah itu ya perumpamaannya itu seperti Mandau. Kalau Mandau sudah dicabut dari gagangnya, sudah dikeluarkan dari tempatnya, maka tukarannya harus, gantinya harus ada sesuatu yang memang harus dipenuhi. Apa itu? Ya darah, ya. Maka kemudian sekali lagi bahwa suku di Kalimantan ini suku asli, ya, Dayak, ya, nenek moyang kami ini orang Dayak. Jadi dalam bersikap itu tidak sembarang, gitu ya. Tidak pernah mendahului orang lain. Sama ketika filosofinya Mandau itu tadi. Mandau itu ketika dicabut berarti kan sudah ada sesuatu yang memanggilnya, gitu. Nah, ketika Mandau itu tercabut dari sarungnya, keluar dari tempatnya, maka ada sesuatu yang memanggilnya, genderang perang. Nah, atau seminimal mengayau, ini harus dapat satu kepala, harus dapat satu darah. Itulah Mandau, ya. Itulah filosofi yang dapat kita petik dari penduduk asli Kalimantan ini. Mereka tidak pernah mendahului. Sama beberapa video yang lalu Bang Heri telah kemukakan bahwa seperti alam Kalimantan, ya. Alam Kalimantan ini saja itu misterius, misterinya sangat luar biasa. Jangan kita sembarang berucap, sembarang kita meludah, kita sembarang buang hajat kita, ya. Coba kalau dipikir dengan akal sehat, kaitannya apa, ya? Akan tetapi kok bisa? Nah, jadi prinsip-prinsip suku asli Kalimantan, penduduk Kalimantan ini, kita itu diam, ya. Kita itu diam dan tidak pernah mendahului. Nah, kalau didahuluin, dipantik, dibangunkan, itulah seperti filosofi Mandau. Ketika sudah tercabut, maka harus ada tukaran, harus ada darah yang dikeluarkan, ya. Di hal ini sekali lagi Bang Heri kasih disclaimer tadi, jangan sampai terulang, ya, jangan sampai terulang perang-perang suku ini tadi, dimana kemudian kita udah sampaikan tadi, tidak ada yang didapat, ya, tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang diraih selain kematian, selain kerugian. Nyawa berserakan di mana-mana seperti tidak ada harganya, ya. Akibat tadi dari ambisi, emosi sekelompok orang yang mengorbankan suku-sukunya juga, gitu. Nah, jadi yang paling banyak korbannya tentu dari Madura. Coba yang didapat apa? Tidak ada yang didapat, ya, dari perang tersebut.
karena ambisi beberapa segelintir orang Madura tadi yang membakar seluruhnya, ya. Maka Bang Heri katakan tadi bahwa Kalimantan ini aslinya tidak pernah mendahuluin, selalu didahuluin, selalu dipantik, selalu dibangunkan. Ketika sudah terbangun, maka itu tadi seperti Mandau sudah dicabut dari sarungnya, sudah dikeluarkan dari tempatnya, maka Mandau ini harus minum darah. Seperti itulah amarah daripada penduduk asli di sini, ya. Dalam hal ini suku Dayak. Maka dari itu kesimpulannya bahwa yuk kita saling jaga batas-batas toleransinya. Yuk, di mana di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Kita menghargai tradisi setempat, ya. Kita membaur dengan masyarakat setempat dengan mengedepankan toleransi tinggi tadi, tidak mengedepankan ego, apalagi hasrat ingin menguasai. Demikian pesan-pesan dari Bang Heri, ya. Semoga banyak manfaatnya, dan sekali lagi bahwa tidak ada maksud untuk kita mencela, menjatuhkan satu suku di sini, tidak ada. Dan tetapi di sini kita belajar banyak untuk bagaimana saling membangun toleransi, saling menghargai, ya. Nah, saling menjunjung tinggi, ya. Tidak ada hasrat untuk menguasai. Nah, itu ya yang paling penting dalam konten ini. Demikian guys yang dapat Bang Heri sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung, like, komen, dan subscribe.